Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran hadis. Insyaallah bakal excited antum. Trust me. Bagaimana kabar antum hari ini, anak-anakku sekalian? Semoga antum sehat-sehat semua anak. Amin ya robbal alamin. Nah, mengapa Al-Quran bisa bikin antum excited? Bisa bikin kami excited? Bisa bikin kita semua excited? Ya, jawabannya eh, kita pending dulu. Mari kita bersama-sama memulai materi kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, supaya aktivitas kita dapat diberkahi dan tentunya bernilai ibadah, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita melafazkan doa. Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita tidak lupa juga mengirimkan doa kepada para guru-guru kita, para orang tua kita, dan orang-orang yang berjasa khususnya bagi kemajuan alma mater tercinta kita, Man Satu Sinjai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pengertian Al-Quran secara etimologi dan terminologi, atau yang biasa kita ini etimologi itu secara bahasa. Kalau terminologi kan ya secara istilah. Nah, baik, Al-Quran. Al-Quran itu adalah mukjizat, adalah kalamullah, dan kita ingin mencoba bagaimana mendalami Al-Quran itu sendiri. Dan kita mulai dari hal yang paling prinsipil, hal yang paling dasar. Mari kita mencoba bersama-sama belajar tentang pengertian atau ta'rif atau definisi the meaning of Quran. Ya, jadi pada kesempatan ini insya Allah ada beberapa pandangan secara etimologi. Al-Lihyani itu mengemukakan bahwa Al-Quran adalah bentuk kata inti atau masdar dari kata qara'ah yang berarti membaca. Itu menurut Al-Lihyani. Selanjutnya, menurut Al-Asy'ari itu mengatakan bahwa kata Quran berasal dari lafaz Quran, artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Itu menurut Al-Asy'ari. Bagaimana dengan pendapat Al-Farra? Al-Farra mengatakan asal kata Al-Quran itu adalah kata atau lafaz qara'inun, ya, yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah, yang berarti petunjuk atau indikator. Itu menurut Al-Farra. Selanjutnya menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qar'u yang mengikuti susunan pola, atau dalam ilmu tasrif itu dia bentuk jamak dari
atau wazannya itu dari fu'lan yang artinya al-jam'u. Jadi menurut Az-Zujaj ini Al-Qur'an itu adalah kumpulan. Iya. Kemudian menurut Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Qur'an ini adalah isim alam, nama asli. Al-Qur'an menurut Imam Syafi'i tidak berasal dari kata apapun. Nah, Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun dari sekian banyak pendapat tadi, bagaimana menurut antum, nak? Antum lebih cenderung dengan pendapat siapa? Ah, tapi mari kita mencoba melihat pandangan Abu Syuhbah, seorang ulama, menganggap bahwa pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling tepat. Memang pendapat Al-Lihyani adalah pendapat yang paling masyhur, ya, yang banyak dijadikan pedoman. Nah, sedangkan perbedaan pendapat tentang definisi Al-Quran disebabkan adanya perbedaan ya sudut pandang dan perbedaan dalam menyebutkan unsur-unsur, sifat-sifat, atau aspek-aspek yang terkandung di dalam Al-Quran. Perbedaan-perbedaan ini muncul karena kandungan Al-Quran yang sangat luas dan komprehensif. Semakin banyak unsur dan sifat dalam mendefinisikan Al-Quran, maka semakin panjang pengertian dan pemahamannya. Karenanya, perbedaan pendapat ini justru bisa saling melengkapi. Bila digabungkan, pemahaman terhadap pengertian Al-Quran akan lebih luas dan komprehensif. Ya, itu tadi secara etimologi. Sekarang kita melangkah secara terminologi. Sebenarnya banyak pendapat para ulama, namun pada kesempatan ini kita mencoba uh, memberikan pandangan setidaknya ada 3. Yang pertama, Syekh Muhammad Khudari Baik, ya. Kemudian Subhi Saleh dan Muhammad Abduh. Nah, bagaimana pandangan Syekh Muhammad Khudari Baik? Beliau mengatakan Al-Quran ialah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat. Yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu menurut Syekh Muhammad Khudari Baik. Selanjutnya menurut Subhi Saleh mendefinisikan Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat, ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Dan yang ketiga, pandangan atau pendapat Muhammad Abduh. Beliau ini salah seorang ulama besar, bahkan di Indonesia itu ada seorang pakar tafsir yang terkenal namanya Profesor Dr. Quraish Shihab. Nah, salah satu guru beliau itu Prof. Quraish Shihab, ya ini Muhammad Abduh. Ya, Muhammad Abduh mengatakan kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada, hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, itu menurut Syekh Muhammad Abduh. Namun anak-anakku sekalian, dari ketiga pandangan pendapat ulama yang kami sampaikan, ada beberapa poin yang bisa kita tarik kesimpulan, poin-poin penting perihal
Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril. Selanjutnya, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau dengan kata lain berkesinambungan. Ya. Selanjutnya, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian Al-Quran senantiasa terjaga, terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian di antara satu kelas ini banyak yang tergerak hatinya, termasuk penghafal-penghafal Al-Quran yang memasukkan Al-Quran ke dalam hatinya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, setelah kita membahas etimologi, terminologi, kita melangkah ke nama-nama Al-Quran. Ada yang tahu nama-nama Al-Quran? Ada yang tahu nak? Silakan. Bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya, ditulis saja nama-nama Al-Quran yang diketahui di kolom komentar. Ya. Selanjutnya, Al-Quran sebagai kitabullah memiliki banyak makna. Kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti menyebutkan bahwa Al-Quran itu memiliki 55 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Pendapat lain juga menyatakan ada 78 nama. Ya. Jadi Al-Quran itu banyak namanya. Ya. Ya, ini kita coba memberikan gambaran nama-nama populer Al-Quran. Itu setidaknya di sini ada 5. Al-Quran, ya, Al-Quran yang pertama, ini yang paling populer. Kemudian yang kedua, Al-Quran di sini yang bermakna bacaan atau yang dibaca, ya. Qara'a yaqra'u, ya, ikra, bacalah. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, Alkitab. Alkitab itu ada yang tahu maknanya? Dari kata bayak tuh apa tuh? Yang kayak gini. Nah, benar. Alkitab itu artinya yang ditulis. Kemudian yang ketiga Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Ya, jadi Al-Quran itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang tidak baik. Nah, jadi disitulah fungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan. Sekaligus namanya juga ya. Dan ini lumayan populer juga. Nah. Selanjutnya Az-Zikir. Az-Zikir ini artinya yang memberi peringatan. Nah, makanya orang yang membaca Al-Quran juga itu atau mushaf Al-Quran itu juga namanya sedang berzikir, ya, karena yang dibaca adalah zikir. Ya, yang selanjutnya At-Tanzil, ya, At-Tanzil artinya yang diturunkan. Nah, nazala yanzulu, nah, itu kalau wazannya ya, kalau dalam tasrif, ya. Anak-anakku sekalian,
Menurut antum, mana yang paling populer di antara 5 tadi? Terus alasannya kenapa? Ya, alasannya kenapa pilih itu, Nak? Bisa ditulis di kolom komentar YouTube Bapak ya. Silakan. Eh, Selanjutnya ini, kalau di rumah antum nih, kira-kira Bapak Ibu antum biasa gunakan yang mana? Al-Qur'an, Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, atau At-Tanzil. Nah, itu juga bisa. Kalau ini silahkan ditulis di kolom komentar juga. Anak-anakku, selanjutnya nanti ini bisa dilihat, tapi nanti insya Allah akan ada waktunya di poin LKPD dan instrumen juga. Jadi kami mencoba supaya kita bisa lebih mendalami materi kita. Kami buat ada semacam jodohkan pendapat yang benar. Nah, supaya kita bisa lebih mendalami lagi. Kemudian yang kedua, tentukan arti yang benar. Dan yang ketiga, pilih jawaban yang benar. Dan selanjutnya, ya silahkan anak-anakku, harapan kami tentunya tantangan-tantangan seperti ini, insya Allah ketika mampu diselesaikan dengan baik, maka yakin pasti dengan mengharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu kita akan lebih berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang baik, untuk saat ini it's time to close this session. Jadi untuk etimologi, terminologi tentang Al-Qur'an dan nama-nama Al-Qur'an saat ini kita cukupkan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Dan tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, apalagi ketika membahas tentang Al-Quran. Masya Allah, luar biasa, harus semangat dan harus dimasukkan ke dalam hati kita supaya lebih berkah. Anak-anakku sekalian, mari kita menutup pertemuan kali ini dengan berdoa memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan masing-masing kita berdoa doa kafaratul majelis. Subhanakallah. Ya, sekali lagi kami mohon maaf bila mana dalam penyampaian materi ada yang keliru. Bila ada yang keliru, itu murni dari Al-Kautsar Kalabi. Namun semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu yatawalla salihin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.